Bincang Kita, Selasa 3 Desember pukul setengah 10 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih bersama dengan Mas Agung Baskoro, kemudian juga ada Mas Bambang Rukminto dan juga ada Mas Handoko dari Projo di sambungan Zoom. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Mas Bambang, sebenarnya perlu nggak sih kita ada aturan yang lebih detail, ada aturan yang lebih tegas, aturan yang lebih jelas soal netralitas aparatur negara di pilkada ataupun di pemilu? Kalau aturan lebih tegas perlu ya, meskipun saat ini sebenarnya aturan standar itu sudah ada. Sebenarnya aturan itu sudah jelas. Ada. Gitu. TAP 7 MPR tahun 2000 pasal 10 dan kemudian Undang-Undang 2 tahun 2002 terkait dengan tentang kepolisian negara pasal 28 jelas untuk terkait dengan netralitas ini seperti itu. Cuma problemnya kan siapa sih yang bisa melakukan pengawasan secara intensif pada kepolisian kita gitu loh. Karena selama ini saya melihat ada perselingkuhan, istilah saya itu tadi, perselingkuhan antara polisi dengan politisi gitu loh. Ketika polisi ini digoda-goda main dalam ranah politik oleh politisi seperti itu. Makanya kalau kemudian apa dampak dari perselingkuhan itu, tentu masyarakat yang akan dirugikan gitu loh, terkait dengan ketidakpastian hukum, terus kemudian kepolisian akan membela kepentingan politik lah. Ini tentu tidak sehat dalam iklim demokrasi kita gitu loh. Makanya kalau ke depan memang harus ada aturan yang lebih tegas, itu sangat diperlukan. Dan yang lebih penting lagi bagaimana memastikan bahwa aturan itu dilaksanakan. Karena kalau aturan yang standar saja dilaksanakan, apakah dengan kalau kemudian muncul aturan baru dilaksanakan, siapa yang menjadi pengawas dari netralitas untuk memastikan netralitas kepolisian ini? Sampai sekarang tidak ada seperti itu. Jadi menurut Anda perlu ada pengawasan yang lebih di atas begitu atau benar Mendagri atau semacamnya? Ya, kalau menurut TAP MPR terkait dengan lembaga pengawas misalnya, kan ada di dalam TAP MPR ada terkait pembentukan lembaga kepolisian nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi Kompolnas saat ini. Kompolnas saat ini masih etalase saja, hanya alat legitimasi dari pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, tapi belum memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada kepolisian gitu. Karena turunan dari TAP MPR tadi adalah Undang-Undang 2 tahun 2002. Kompolnas hanya menjadi salah satu bagian saja. Akhirnya apa? Ya, Kompolnas menjadi subordinasi dari kepolisian. Bagaimana lembaga subordinasi kepolisian melakukan pengawasan kepada kepolisian seperti itu. Jadi memang revisi undang-undang kepolisian itu sangat penting. Dan yang lebih penting dalam revisi itu nanti adalah bagaimana membangun kontrol dan pengawasan yang lebih kuat terkait terhadap kepolisian. Kalau tidak, ya perselingkuhan polisi dengan politisi itu akan terus terjadi dan ini membahayakan negara kita. Jadi menurut Anda perlu tetap ada revisi soal aturan ini yang kemudian yang lebih mengatur lebih tegas dan juga lebih komprehensif soal ini. Harus ada pertanggungjawaban lah, upaya untuk pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan pengamanan pemilu. Kalau saya melihat sekarang ini kalau kita melihat kondisi sekarang bagaimana pemilu ini, ya semuanya aman-aman saja. Tetapi kan secara substansi ada problematika yang harus kita bedah di situ. Ada ketidaknetralan aparat di situ. Kalau sekedar aman, masyarakat di sini sangat toleran kok gitu. Makanya ketika nyaris tidak ada kerusuhan, seperti itu. Oke. Lagi-lagi saya harus mengatakan kami masih terus menghubungi dari PDI Perjuangan, tapi sampai saat ini juga masih belum ada konfirmasi dan juga dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dari segi politik dampaknya ini akan seperti apa nih 5 tahun depan, khususnya untuk kepala daerah ya? Kalau dengan adanya kayak gini-gini. Saya menyambung tadi, sebenarnya PDIP ini kan punya banyak anggota DPR RI di
beragam komisi ya. Ini bisa saja nanti ditindaklanjuti dengan memanggil ya para pihak terkait yang disebutkan dalam statement mereka di press conference kemarin. Apakah itu pihak kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, ataupun pihak-pihak terkait yang memang ditengarai disebut dalam press conference PDIP tadi ada cawe-cawe parcok seperti itu. Karena ini harus terang, harus jelas supaya masyarakat juga bisa bersikap, bisa terlibat di poin-poin apa, di sisi-sisi yang mana. Karena kalau ini dibiarkan nih akan menjadi bahaya laten ke depan yang membuat ya demokrasi kita akan sangat sulit berkembang dan menjadi berkualitas seperti itu. Nah, kalau ditanya dampaknya ke depan seperti apa, nah saya kira sistem demokrasi kita yang terancam. Kalau terjadi mobilisasi aparat, apakah itu ASN, TNI, Polri maupun sejenisnya ya. Karena demokrasi yang terjadi ya prosedur saja, kita melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, tapi bobotnya, kualitasnya tidak berkembang dan malah terus menurun. Nah kalau sudah begini ya wajar kalau masyarakatnya apatis ya, wajar kalau ada statement istilah political fatigue ya, jadi orang yang lelah berpemilu, berdemokrasi, karena terus mencoblos tapi nggak ada dampaknya kepada dirinya. Jangan sampai kemudian partisipasi pemilih itu turun, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi beberapa wilayah, salah satunya adalah di Jakarta. Kan reflektif, harus semuanya berefleksi untuk memastikan bahwa kualitas demokrasi kita naik, partisipasi juga, calon-calon berkualitas, proses demokrasinya berpemilu juga semakin oke gitu. Nah ini tugas semua pemerintah dan DPR khususnya. Kemudian bagaimana bisa ya dalam tanda petik merevisi paket undang-undang politik itu, mulai dari aturan mainnya, bagaimana proses mainnya, kemudian ketika ada pelanggaran, sengketa dan seterusnya. Jadi semua pihak yang terlibat itu merasa diakomodir dan ini penting dilakukan sekarang. Kenapa? Karena pemilunya sudah digelar, tidak ada kepentingan yang mengemuka di sini, sehingga pembahasan undang-undangnya diharapkan bisa lebih objektif, lebih proporsional dan profesional seperti itu. Jangan sampai tadi benar, jangan sampai kemudian publik merasa lelah dan partisipasi pemilih semakin menurun. Itulah yang kemudian jangan sampai ya mau milih atau enggak jadi sama aja gitu, gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan, iya kan? Persis. Oke. Nah, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, kalau langkah politik dari Pak Jokowi sejauh ini akan seperti apa arahnya nih? Karena kan kita tahu tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip di-endorse oleh Pak Jokowi ini untuk wilayah-wilayah ini menang nih, Mas Handoko. Ya. Kalau Pak Jokowi sendiri kan ya beliau sudah selesai ya, sekarang sudah tidak bertugas lagi, artinya secara formal tentu bagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi yang akan diraih berikutnya kan begitu kan. Makanya kalau kemudian kita ngomong Pak Jokowi ke depan, kita belum bisa bicara lah hari ini saya pikir. Cuman memang kemarin kalau dalam kontestasi pilkada kita melihat bagaimana Pak Jokowi juga mendukung calon-calon kepala daerah, dan saya pikir itu hal yang wajar saja karena posisi beliau sudah bukan lagi sebagai presiden, dan juga beliau mempunyai pengaruh yang cukup signifikan ke berbagai kalangan di Republik ini, di masyarakat juga sangat diterima, sehingga memang mempengaruhi preferensi pilihan politik dari masyarakat. Tapi kalau bagaimana Pak Jokowi ke depan, ya sementara kita bilang Pak Jokowi ya pensiun, pulang ke Solo gitu kan. Berikutnya ya kita belum tahu lah. Nanti kalau sudah ada sinyal-sinyal barulah kita spill nanti Mbak gitu. Kira-kira seperti itu, kita belum bicara, masih terlalu pagi untuk masih bicara. terlalu pagi ya, apalagi kalau untuk membahas 2029 kalau misalkan nanti Projo jadi partai atau gimana gitu kan, kita nggak pernah tahu gimana Mas Handoko, sudah ada ke arah sana. Ya kami ini gini Mbak, kalau soal Projo ini kan dari awal lahirnya ya kan sampai sekarang itu faktor utamanya adalah Pak Jokowi, ya kan. Tentu kami akan bicara dulu bagaimana transformasi Projo ke depan, karena bagaimanapun Projo yang hari ini tentu
adalah hasil dari transformasi dari proses yang dulu di 2013 kita ngumpul bentuk kelompok relawan, terus kemudian jadi ormas, kita mengembangkan struktur sampai ke seluruh daerah. Nah, setelah sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden dan kemudian konfigurasi politik hari ini seperti ini, bagaimana transformasi projo berikutnya? Tentu ini lagi kita pikirkan juga, dan yang terutama adalah kami pasti juga akan sangat mendengarkan apa nanti yang akan menjadi arahan Pak Jokowi bagi kami. Tapi ini kami belum sampai ke situ karena ya pilkada belum selesai, ya kan. Di DKI masih ada PR, ya kan. Nanti kalau masih ada putaran kedua kita masih ada urusan lagi soal pilkada, ya kan, DKI Jakarta. Nanti baru setelah itu Mbak kita akan melakukan diskusi-diskusi soal itu. Tapi kalau Mas Agung ngelihatnya gimana? Ada kemungkinan peluang bertransformasi pro Jokowi ini ke arah yang lebih real begitu untuk 2029, karena kita tahu kemarin saja pas pilkada endorsan dalam tanda kutip dari Pak Jokowi ini dalam tanda kutip bisa dikatakan sukses juga. Ya, kalau saya telusuri, ini kan Mas Gibran anaknya Pak Jokowi yang pertama jadi wakil presiden. Anaknya yang kedua Mas Kaisang jadi ketua umum PSI. Menantunya jadi gubernur Sumatera Utara. Kalau memang tidak ada sengketa hasil ataupun sengketa proses yang signifikan. Jadi dari keluarganya aja, Pak Jokowi adalah presiden. Ini bobot politiknya besar sekali. Ya, jadi kalau misalkan, Mas Handoko udah senyum-senyum itu. Jadi kalau misalkan 2029 Projo bertransformasi menjadi partai. Itu mungkin saja. Dan punya bobot peluang ataupun insentif elektoral yang besar itu sangat mungkin menurut saya, apalagi dekat dengan presiden hari ini Pak Prabowo ya, dan ini berkelindan satu sama lain, itu sangat eksponensial politiknya ya Mas Handoko ya. Mas Handoko yang bisa cerita nanti. Jadi kalau menurut saya peluangnya sangat besar, sangat mungkin, karena semua yang yang diinjeksi Pak Jokowi ya di nasional, di level lokal, di tempat-tempat yang lain ya, yang memang di-endorse beliau kemarin, kalau saya nggak salah ada hampir 80-an kepala daerah yang sowan ke Solo, yang foto-foto bareng Pak Jokowi itu 80, itu seperberapa dari 545 pilkada, itu kan luar biasa seperti itu. Jadi saya kira potensinya ada dan besar, dan kita lihat nanti bagaimana arah gerak Mas Handoko, maksudnya Pak Jokowi, seperti itu. Nanti ya kita akan lihat ya transformasinya akan seperti apa. Tapi paling nggak kalau kata Mas Handoko, kita kelarin dulu lah pilkadanya ya. Habis itu kita baru pikirkan nanti belakangan. Jakarta ini. Gimana Mas Handoko? Masih ada urusan pilkada Jakarta ini. Oke, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, ini kan kalau kita lihat ya, ada usulan juga dari PDI Perjuangan untuk menetapkan institusi Polri ini di bawah Kemendagri ataupun TNI. Nah, kalau dari ISE sendiri, meresponnya terakhir gimana? Ya, kalau terkait kembali di bawah TNI itu kemunduran ya, jauh lah dari amanat reformasi 98. Kalau terkait dengan wacana di bawah kementerian itu sudah seringkali diwacanakan gitu, dan di beberapa negara memang kepolisian berada di bawah kementerian seperti itu. Ya, ini tinggal pilihan-pilihan politik ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara normatif, lagi-lagi ada TAP MPR tadi, ada undang-undang yang memang harus ada revisi undang-undang kepolisian, itu salah satunya penguatan lembaga kepolisian nasional. Entah nanti bentuknya tetap Kompolnas atau Dewan Kepolisian Nasional, yang sehingga problem di kepolisian itu kan sangat banyak, bukan hanya persoalan perselingkuhan tadi kan, tetapi juga problem-problem internal seperti itu. Karena terkait dengan dengan politisasi sekarang ini pun di internal kepolisian juga ada tarik ulur, ada kelompok yang pro status quo, ada yang kelompok progresif, seperti itu ada gitu loh. Tapi kan permasalahannya lagi-lagi kan ketika yang atas ini dekat dengan kekuasaan, ya yang pro status quo dekat dengan kekuasaan, yang progresif ya akan tersisih seperti itu. Tapi kalau ada undang-undang yang lebih kuat ya, ini tentu juga harus memberikan wadah bagi mereka yang progresif ini untuk menyalurkan aspirasinya seperti itu. Ada perlindungan. Makanya kalau kita melihat
problem di kepolisian kan sangat kompleks sekali. Kalau kita melihat kemarin ada kasus di Solo, kemudian kasus di Semarang, di Sumatera Barat, kan banyak-banyak sekali seperti itu. Dan ini yang harus juga menjadi bahan evaluasi kita bersama, bagaimana melindungi kawan-kawan di kepolisian seperti itu. Itu jadi sehingga lagi-lagi kalau secara normatif penguatan lembaga kepolisian nasional itulah yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan secara cepat. Kalau di bawah kementerian ya sebagai wacana boleh lah seperti itu. Kalau di bawah TNI ya semua orang pasti nolak lah. Kita sudah berjuang berdarah-darah atau 98 untuk mencabut fungsi ABRI, untuk memisahkan TNI Polri, terus kalau sekarang dikembalikan ke sana ya jelas semuanya tidak setuju lah seperti itu. Terakhir Mas Agung soal ini. Ya, saya kira yang paling penting menunggu sikap PDIP untuk menindaklanjuti statementnya secara prosedur ya. Apakah di DPR nanti lewat pemanggilan tadi, apakah nanti paslon-paslon yang diusung PDIP memfollow up di Bawaslu ataupun MK seperti itu. Nah yang kedua memang perlu ada penguatan tadi ya, Kompolnas ya Mas ya, supaya peran dan fungsinya lebih kuat, lebih strategis karena kita ingin melindungi polisi. Kewenangannya juga harus jelas. Jelas, kita ingin melindungi polisi supaya makin bisa mengayomi, melindungi masyarakat dengan prinsip tribata itu satu karya sehingga fungsi-fungsi kepolisian semakin optimal, fungsi-fungsi kepolisian menjaga demokrasi semakin kuat seperti itu. Oke. Terakhir, berarti belum ada transformasi ya kalau untuk pilkada ini ya, kalau untuk Projo ya. Kami ingin pastikan lagi nih Mas Handoko. Ya, atau kemudian kami tentu mendukung apapun semua upaya untuk memperkuat demokrasi kita, karena kita ini kelompok yang sangat meyakini bahwa demokrasi ini sudah pilihan kita sehingga harus kuat dan akan memberi dampak pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa marilah kita ini melakukan penyikapan yang baik terhadap semua proses pilkada ataupun pemilu yang terjadi, dan tidak kemudian sekedar asal kemudian kita melontarkan tuduhan yang kemudian jadi bola liar, dan ini justru saya pikir berkontribusi negatif bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Itu Mbak. Oke, padahal kita tetap menunggu dari tadi, begitu ya, dari segmen awal kita dialog sampai akhir hari ini, kemudian PDI Perjuangan kita sudah undang beberapa nama, tapi kemudian sampai saat ini belum ada yang bisa hadir di dialog kita pagi ini. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Mas Handoko, Mas Agung, Mas Bambang Rukminto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya ada banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang merendam permukiman warga desa Karanglugar sudah lebih dari sepekan. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.